Selamat datang di Habibi Channel. Video kali ini kita akan menceritakan tentang pengalaman seorang pemuda yang bernama Sidik ketika dia pulang kampung ke Kalimantan di tempat nenek dan kakeknya berada. Cerita ini diceritakan oleh nenek Sidik pada tahun 1970. Sebuah cerita seram yang bisa membuat nyawanya melayang karena ada sesuatu yang datang padanya pada saat itu. Cerita ini bermula ketika ayahku mendapatkan cuti tahunan. Ayah yang merupakan anggota militer di Kalimantan Tengah memutuskan untuk mengajak keluarganya untuk pulang ke kampung halaman yang ada di Barito Selatan. Dia mengajak ibu dan aku yang masih berumur 3 tahun, serta adikku yang masih berumur 30 hari. Seperti biasa, ayah mengajakku bertemu dengan keluarganya yang di sana, dengan nenek dan kakek, serta saudara-saudara yang ada di kampung halamannya. Sehari setelah kedatangan keluarga kami, ayah memutuskan untuk berangkat bersama kakek dan saudara-saudaranya yang lain ke salah satu tempat acara yang bernama Batamat. Batamat sendiri merupakan upacara kelulusan bagi orang-orang yang belajar ilmu silat Dayak atau Kuntau di daerah Barito. Sedangkan ibu, aku dan adikku yang masih berumur 30 hari tidak ikut datang dalam acara tersebut. Nenek yang melihat ibu merasa bosan di rumah memutuskan untuk mengajak kita bertiga ke kebun sirih yang mereka garap. Nenek dan kakek yang merupakan seorang petani mempunyai beberapa kebun yang ditumbuhi oleh daun sirih sebagaimana mata pencaharian mereka. Jarak antara rumah nenek dan kebun itu memang sedikit agak jauh. Mereka harus melewati jalan setapak dan melewati beberapa kampung agar sampai di sana. Jalan setapak yang dipenuhi oleh rerumputan, juga lumpur yang menggenang ketika hujan, harus dilewati agar bisa sampai ke kebun sirih yang mereka garap. Dan bahkan mereka harus melewati pemakaman umum yang luas dengan kebun bambu dan hutan yang mengelilingi pemakaman itu. Hati-hati ya jalannya, jangan sampai langkah kakimu keinjak pemakaman yang ada di sana. Nenek memberitahu ibu agar berhati-hati melewati pemakaman umum itu. Sambil memegang tanganku yang masih kecil, dia berjalan perlahan di depan ibu sambil sesekali melihat ke arah ibu yang sedang menggendong adikku pada saat itu. Nenek memperingati ibu agar hati-hati ketika melangkah karena dia takut ibu akan menginjak sebuah makam tua yang peti jasadnya sudah lapuk dimakan usia, sehingga dia akan terperosok bersama adikku yang dia gendong di depannya. Pemakaman umum itu memang sangatlah tua. Saking tuanya, ada makam-makam para leluhur kampung yang dimakamkan di sana. Para leluhur yang dahulu menganut agama Kaharingan, yaitu sebuah kepercayaan Dayak yang masih dianut hingga hari ini. Bahkan tidak jarang di dalam makam itu ada beberapa jasad yang sudah diambil kembali tulang belulangnya, karena jasad-jasad itu akan ditiwahkan, yaitu sebuah acara ritual kematian dengan tujuan mengantarkan mereka yang sudah meninggal ke dunia arwah menurut kepercayaan mereka. Sekitar 30 menit mereka berjalan melewati pemakaman itu. Akhirnya nenek dan ibu sampai di kebun yang nenek garap. Nenek pun akhirnya mengajak ibu ke sebuah pondok yang terbuat dari bambu. Sebuah pondok yang sederhana yang bisa nenek dan kakek pakai untuk menginap di kebun.
Terkadang mereka juga menjadikan pondok itu sebagai tempat mereka menginap, karena tidak mungkin mereka melewati pemakaman itu ketika malam tiba, sehingga mereka memilih untuk tidur di sana hingga pagi menjelang. Ibu yang pada saat itu sedang menggendong adikku akhirnya menidurkannya di pondok, sedangkan aku yang pada saat itu masih berumur 3 tahun bermain-main di kebun sirih bersama dengan nenek yang masih sibuk memeriksa sirih-sirih yang akan dia panen. Ibu terlihat kebingungan karena melihat hanya kebun neneklah yang ada di sana, sedangkan di sekelilingnya Ibu terlihat kebingungan karena melihat hanya kebun neneklah yang ada di sana, sedangkan di sekelilingnya hanya ada hutan bambu yang lebat, juga pemakaman umum yang membenteng hingga ke kampung yang ada di ujung sana. Kenapa hanya ada kebun ini saja yang ada di sini? Saya nggak melihat kebun yang lain di sekitar sini. Tanya ibuku. Sambil tersenyum, nenek hanya menjawab perkataan ibu. Iya nak, memang hanya kebun nenek saja yang ada di sini. Tidak ada orang lain yang berani membuka lahan di sini selain kita berdua, kata nenek sambil memetik beberapa daun sirih yang ada di dekatnya. Kebun ini cukup jauh dari perkampungan, apalagi ada pemakaman umum yang luas itu yang sering membuat orang-orang takut untuk melintasinya. Ada banyak cerita menyeramkan tentang pemakaman itu, sehingga orang-orang seperti tidak mau berkebun di area sini, ucap si nenek. Ibu yang mendengar hal tersebut hanya membalas dengan anggukan sambil mengusap-ngusap adikku yang tertidur di pondok. Ibu kembali melihat kebun nenek sambil mengawasi aku yang sedang bermain di sana. Meskipun tempatnya mungkin bisa dikatakan sedikit menyeramkan karena berdekatan dengan pemakaman itu, tapi suasananya sangatlah tenang. Angin sejuk yang selalu muncul dari arah pemakaman membuat siapapun yang ada di sana merasakan tenang dan damai daripada di kampung yang lebih ramai oleh lalu lalang kendaraan. Sehingga ibu pun merasa nyaman ketika berada di pondok itu. Dia menyender di dinding pondok sambil mengusap-usap adikku yang tidur pulas di sebelahnya. Nenek yang awalnya berkeliling di kebun untuk mengecek tanaman yang dia tanam, akhirnya kembali lagi dan duduk di pondok bersama dengan ibuku. Dia membawa bungkusan bekal yang dibawa dari rumah untuk dimakan oleh mereka berdua. Kamu pasti lapar. Sekarang makan dulu, sebelum nanti kita pulang ke rumah setelah matahari sudah sedikit turun ke barat, kata nenek sambil menyodorkan makanan itu ke arah ibu. Ibu kembali mengangguk dan tersenyum ketika menerima makanan itu sambil mengucapkan terima kasih atas kebaikan mertuanya ini. Namun, tepat ketika dia memegang makanan itu dengan kedua tangannya, hidungnya seketika mencium sebuah bau busuk yang berhembus secara perlahan dari arah kebun. Bau itu seperti sebuah bau dari kotoran ternak yang muncul entah dari mana. Ibu yang mencium bau tersebut langsung berdiri dan mencari tahu asal dari bau tersebut. Bahkan
Ibu bertanya kepada nenek yang sedang menyantap makanan yang ada di depannya. Nek, Tanya ibuku. nenek mencium bau kotoran ternak gak? Wajah nenek yang awalnya biasa-biasa saja mendadak heran atas apa yang ditanyakan oleh menantunya itu. Perasaan gak ada kandang ternak di sini, nak. Hanya ada kebun ini, pemakaman, sama hutan bambu yang ada di belakang kebun kita. Kalaupun ada peternakan, itu sangat jauh dan berbeda di dekat jantung kampung. Jawab nenek dengan nada heran. Ibu mencium hal itu hanya bisa menggelengkan kepala, seperti ada sesuatu yang ganjil atas apa yang sedang terjadi di pondok ini. Apalagi tak lama setelah itu, ibu mencium bau tak sedap itu. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, muncul beberapa lalat hijau yang secara perlahan hinggap di makanan yang akan ibu makan pada saat itu. Seketika, ibu langsung mengibas-ngibaskan tangannya. Dia mencoba mengusir lalat-lalat hijau itu yang muncul entah dari mana. Apalagi adikku yang sedang tertidur pun tak luput dari lalat-lalat hijau itu. Tubuhnya yang sedang tidur dihinggapi banyak lalat-lalat hijau yang muncul begitu saja. Tentu saja hal itu membuat ibu nampak panik. Begitupun denganku yang pada saat itu masih kecil. Lalat-lalat itu semakin lama semakin banyak. Seperti ada sesuatu yang menggerakkan lalat-lalat itu, sehingga mereka mengerumungi pondok yang sedang kita tempati. Mereka muncul begitu saja di berbagai tempat, di dinding pondok, di langit-langit pondok, bahkan mereka hinggap di tanaman sirih yang nenek tanam pada saat itu. Sesuatu yang benar-benar janggal dan ganjil, karena kemunculan itu tanpa sebab, seperti ada sesuatu yang sengaja menggerakkannya hingga ke pondok ini. Seketika, ibu langsung melepas selendang yang dipakai untuk menggendong adikku. Dia mengibaskan selendang itu dengan kuat agar lalat-lalat itu tidak sampai hinggap ke adikku yang masih tertidur pulas. Sedangkan nenek hanya diam. Nenek seperti merasakan sebuah firasat buruk akan kemunculan lalat-lalat hijau itu. Dia menatap tajam ke arah kebun. Lalu tak lama, dia berdiri sambil memegang tanganku pada saat itu. Ayo nak, masuk ke dalam pondok. Ajak kedua anakmu itu. Jangan sampai kamu dan kedua cucuku keluar dari dalam pondok sebelum aku masuk ke dalam. Raut wajahnya tiba-tiba berubah. Dia nampak panik. Kerutan-kerutan di wajahnya dengan wajah pucatnya terlihat sangat jelas pada saat itu. Nenek akhirnya menutup pintu pondok dengan rapat dan berdiri di depan pondok sambil melihat ke arah kebun yang berbatasan langsung dengan pemakaman. Dia tak menghiraukan lalat-lalat yang masih muncul dan memenuhi pondok pada saat itu. Dia hanya berdiri dan menatap ke arah kebun. Matanya melotot tajam. Dia seperti fokus mencari sesuatu di antara tanaman-tanaman sirih yang ada di kebun itu. Tak lama, dia berjalan ke arah kiri, di mana di sana ada kayu-kayu tamiang yang tersimpan di depan pondok, lalu meruncingkannya dengan perkakas yang dia bawa. Tangannya terlihat bergetar. Dia seperti terburu-buru meruncingkan kayu itu dengan kedua tangannya. Seperti ada sesuatu yang akan datang kepadanya pada saat itu, sehingga dia harus mempersiapkan diri, karena ada menantu dan kedua cucunya yang ada di dalam pondok yang harus dia jaga. Benar saja, setelah kedatangan lalat-lalat hijau itu, tiba-tiba dari arah kejauhan terdengar sebuah suara langkah kaki yang menginjak rerumputan dan berjalan ke arahnya. Suara langkah kaki itu berganti menjadi sebuah wujud besar yang berjalan ke arahnya.
sebuah sosok yang berwujud seperti kerbau besar yang berjalan ke arah pondok tempat dia berdiri pada saat itu. Nenek menggelengkan kepala, mulutnya tiba-tiba bergumam ketika melihat sosok kerbau yang dilihatnya. Apa yang dia lihat bukanlah kerbau yang seperti biasanya, namun merupakan makhluk jadi-jadian yang berwujud kerbau yang seringkali muncul di wilayah mereka. "Kenapa ada penghulu hadangan di kebunku?" kata nenek dengan tubuhnya yang bergetar hebat. Bagi yang tidak tahu, penghulu hadangan itu adalah sebuah makhluk jadi-jadian dari seseorang yang mempunyai ilmu penghulu, yaitu sebuah keilmuan yang diturunkan secara turun-temurun oleh leluhurnya. Biasanya, ilmu penghulu ini bisa dipakai sebagai perbuatan baik, namun ada pula yang memanfaatkannya sebagai perbuatan jahat. Sehingga ilmu penghulu ini bisa dipakai di berbagai situasi, tergantung dari siapa yang mempelajarinya. Biasanya, keilmuan ini dipakai untuk mengobati orang sakit atau orang-orang yang terkena penyakit non-medis. Namun bedanya, kaki kerbau dari seorang yang mempunyai ilmu penghulu biasanya berbentuk kaki dan tangan manusia, sedangkan tubuhnya merupakan tubuh kerbau. Mereka seringkali ditemukan di daerah pemakaman, terutama di tempat-tempat yang ada mayat baru yang baru dimakamkan. Karena mereka senang dengan mayat-mayat ini, terutama dengan mayat-mayat yang sudah membusuk, karena hal ini bisa menjadi sebuah makanan lezat bagi mereka. Mungkin karena kebun nenek berada di dekat pemakaman, membuat penghulu hadangan ini muncul secara tiba-tiba dan berjalan ke arah pondok, yang di dalamnya ada ibu, aku, dan juga adikku yang masih berumur 30 hari. Nenek terlihat menatap penghulu hadangan itu dengan tatapan yang serius. Dia melihat sesuatu yang ada di bawah kepala kerbau itu, karena biasanya ada kepala manusia yang terlihat di bawah leher dari kerbau itu. Dia bisa tahu siapa yang berubah menjadi penghulu hadangan dari wajahnya yang ada di bawah leher kerbau. Namun karena mungkin penghulu hadangan ini berjalan di antara tumbuhan yang nenek tanam di kebun, dia tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang menjadi penghulu hadangan ini. Sehingga nenek hanya bisa menunggu penghulu hadangan itu mendekat ke arahnya. Tubuhnya bergetar hebat, karena ada orang-orang yang harus dia jaga dari penghulu hadangan yang berjalan mendekat kepadanya. Akhirnya, dia mengetahui siapa yang menjadi penghulu hadangan ini. Tepat ketika penghulu hadangan yang berjalan ke arahnya mengibaskan kepalanya ke kiri dan ke kanan, sehingga nenek bisa mengetahui wajah yang ada di bawah leher penghulu hadangan tersebut. Rupanya, wajah yang ada di leher penghulu hadangan ini adalah wajah dari seseorang yang masih ada kekerabatan dengan keluarga nenek. Sebuah keluarga jauh yang letaknya terpisah, berbeda kampung dengan rumahnya. Awalnya, dia muncul dan merubah wujudnya menjadi sosok kerbau karena ingin memakan mayat yang baru saja dimakamkan di pemakaman umum itu. Namun, entah mengapa, dia seperti terdorong untuk mengganggu nenek dan ibu yang ada di dalam pondok. Apalagi ada 2 orang anak kecil yang ada di dalam pondok, dan itu bisa dipakai oleh penghulu sebagai tumbal agar keilmuan yang sedang dia pelajari semakin sakti. Hal itulah yang membuat dirinya berbelok arah dari pemakaman ke arah kebun sirih yang nenek garap. Dan itu membuat nenek yang masih berdiri di depan pondok merasa panik akan kemunculan penghulu hadangan ini. Seketika, nenek pun berteriak. Dia berusaha untuk mengusir penghulu hadangan itu dengan cara halus,
karena dia tidak mau apabila cucunya jadi korban akibat kemunculan penghulu hadangan ini. Wahai saudaraku, nenek berteriak dengan lantang di depan pondok ke arah penghulu hadangan itu. sebaiknya Anda meneruskan perjalanan Anda sesuai rencana. Anda jalan sekalipun menggangguku, juga menantu dan cucu-cucuku yang ada di dalam pondok. Karena saya datang ke kebun ini hanya untuk memetik sirih, lalu menjualnya untuk membeli beras dan kebutuhan lainnya di pasar. Apa yang diucapkan oleh nenek tersebut rupanya diabaikan oleh penghulu hadangan yang terus saja berjalan ke arahnya. Bahkan dia menggerakkan kepala kerbaunya dan menabrakkan apa saja yang ada di dekatnya. Dia seperti tertarik dengan aku dan adikku yang berada di dalam pondok. Apalagi kini dia menjulurkan lidahnya yang panjang dengan air liur yang busuk yang tercium hingga ke dalam pondok. Ibu yang tidak tahu apa yang terjadi di luar hanya memelukku dan berharap apa yang di luar sana segera berakhir. Dirinya sangat ketakutan, apalagi ketika mendengar tentang penghulu hadangan yang nenek teriakkan dari luar pondok pada saat itu. Sedangkan nenek, dia seperti menghela napas panjang. Tubuhnya menjadi ragu karena penghulu hadangan ini masih ada keakraban dengan dirinya, sehingga dia seperti menahan diri di depannya. Tetapi di sisi lain, ada orang-orang yang ada di dalam pondok yang harus diselamatkan. Dan apabila penghulu hadangan ini sampai ke pondok dan membuat ibu, aku dan adikku menjadi korban, itu adalah suatu hal yang mungkin akan nenek sesali seumur hidupnya. Keputusan harus dia buat secepat mungkin. Dia tidak ingin menantu dan cucu-cucunya menjadi korban pada saat itu. Sehingga apa yang akan terjadi kepada nenek dan Sidik beserta ibunya? Akankah mereka selamat dari serangan kerbau pengeluh itu? Jangan kemana-mana, ikuti terus channel ini. Jangan lupa klik komen, share, subscribe channel ini agar terus berkembang. Dukungan kalian sangat kami harapkan agar channel ini terus memberikan cerita-cerita yang bisa menghibur kalian di malam hari. Jangan kemana-mana, ikuti terus part 2-nya.